Pak Jokowi dengan sikapnya yang sangat tenang, powerful, menyampaikan sikap untuk siap meladeni Bang Rismon maupun juga Mas Roy Suryo, Dr. Tipa dan yang lain-lain yang ingin memperkarakan tentang keaslian ijazah dan sekarang ya terkait dengan skripsi dari Pak Jokowi. Sementara itu dalam bagian yang lain kita sudah mendengar bersama bagaimana Mas Roy Suryo merasa kalah cepat ya dengan Bareskrim terkait dengan dokumen kedaulatan rakyat yang mungkin berisi informasi tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Pak Jokowi dan mengklaim bahwa tindakan Bareskrim itu dipandang sebagai suatu kejahatan ya. Saya rasa ini agak over ya, tapi ya biarlah itu nanti, diproses lebih lanjut terkait dengan dugaan-dugaan tersebut, tetapi bagaimanapun juga Bareskrim punya hak untuk mengamankan atau memeriksa bukti-bukti ya. Jadi bukan menghilangkan atau apa, tetapi mengamankan. Tapi kita tidak akan bicara soal yang satu ini, kita akan bicarakan soal yang ini, di Bukan Partai Politik. Ya, selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, ya, sekolahnya publik, kampusnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita bersama-sama belajar untuk meninggikan kemampuan kita di dalam berargumentasi sehingga kita memosisikan diri kita sebagai seorang murid, sekaligus guru, sebagai seorang mahasiswa, sekaligus dosen bagi diri kita sendiri. Setiap pribadi berkembang dengan kecepatannya sendiri. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, kembali kepada apa yang tadi saya sampaikan terkait dengan bahasan yang satu ini ya. Tentu kita berharap bahwa upaya-upaya ini segera surut, segera menemukan titik kejelasan ya, dan tidak bisa lagi dihindari bahwa persidangan segera akan digulirkan karena itu merupakan jalan yang jauh lebih baik dari sekedar mendiamkan isu seperti ini. Karena bagaimanapun juga kita masih sangat berharap dan percaya kepada hukum kita di Indonesia, sekalipun kita paham bahwa ada margin error atau batas-batas kesalahan di sana sini yang mengekspresikan tentang ya keterbatasan kita sebagai manusia, keterbatasan kita sebagai suatu sistem ya, sistem politik atau sistem ketatanegaraan dan tentu semua paham terkait dengan bagaimana watak politik itu sendiri. Nah, kita mau bicara teman-teman persoalan dari ijazah yang diragukan, kemudian setelah ada pernyataan dari pihak yang berwenang untuk menyatakan keidentitikan atau otentik ya, identik dan otentik saya kira menunjukkan pada bahwa ada kesamaan yang meyakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli adanya dan itu tentu sudah lama kita dengar bahwa itu diperkuat dengan statement yang tidak mudah digoyahkan, yaitu statement dari Rektor Universitas Gadjah Mada. Sebenarnya sebagai orang yang pernah ambil bagian dalam sejarah studi di Gadjah Mada, kita tahu sendiri bahwa watak Universitas Gadjah Mada itu ya tentu semuanya ada mimbar bebas ya, artinya di dalam tidak akan mungkin tidak bersuara jikalau ada sesuatu yang melanggar etik karena di dalam forum Gadjah Mada itu ada dewan etiknya ya, jadi dewan kehormatan yang tidak mungkin tinggal diam hanya sebatas ketika bicara tentang persoalan rektor berbicara sesuatu yang tidak berdiri di atas kebenaran. Ya. Saya sangat tidak yakin tentang hal itu. Nah, ketika bergeser pada persoalan skripsi, maka saya kira kita perlu membuat sebuah keseimbangan baru dalam hal itu. Kalau misalkan Bang Rismon itu juga mengejar skripsi Pak Jokowi, bagaimana kalau kita juga challenge Bang Rismon untuk menunjukkan disertasi Bang Rismon ya. Silakan ditunjukkan kepada publik dan tentu kita berharap bahwa ini juga akan membuat nama baik Rismon di tengah-tengah keraguan publik ya. Jadi publik ini juga ragu juga ya. Saya secara pribadi masih tetap yakin pada prinsip keyakinan Bang Rismon ya yang sampai hari ini tidak bergeming dengan tuduhan sana sini terkait dengan persoalan ijazah beliau yang merupakan lulusan doktoral dari Yamaguchi University dan ini menimbulkan bagi kita sebuah
kepo atau curiosity, rasa ingin tahu sebenarnya dari seorang yang memiliki keyakinan penuh ya, ini nggak main-main karena karakter atau attitude-nya Bang Rismon ini kan, betul-betul punya kepedean yang luar biasa ya, keberanian yang menurut saya mungkin, jauh dari kalkulasi-kalkulasi yang, ekstrim. Maksud saya tidak lagi menghitung tentang segala sesuatu, konsekuensi yang akan terjadi pada diri beliau dan pada keluarga besar dan seterusnya ya. Dan ini merupakan suatu pertaruhan yang tidak akan pernah selesai kalau ya situasinya seperti ini. Apapun hasilnya akan ada selalu klaim kepalsuan di situ. Nah, kembali kepada persoalan harapan publik, ekspektasi publik agar supaya Bang Rismon mengeluarkan, menunjukkan kepada publik tentang disertasi yang ditulis oleh beliau di tengah-tengah tadi yang saya katakan keraguan, pertanyaan besar, baik oleh, Bang siapa namanya itu, Joshua Sinambela dan sebagainya, yang tentu bersama dengan Roni Teguh, kita berharap kedua sosok ini, ya kalau punya keyakinan yang luar biasa, mengapa kemudian tidak masuk pada ranah yang disebut dengan pelaporan kepada, pihak kepolisian ya. Atau kalau misalkan itu tidak yakin dan sebagainya, mungkin juga merem diri untuk masuk ke wilayah yang, memunculkan keterbelahan publik terkait dengan sangkaan-sangkaan, dugaan-dugaan palsu ya atau aslinya dari proses pendidikan yang ditempuh oleh Bang Rismon. Nah, karena ini penting sekali, karena itu kita berharap bahwa Bang Rismon lah yang kemudian mengambil ya, kalau misalkan Bang Yosua maupun juga Pak Roni tidak mengambil bagian dalam konteks, melakukan pelaporan, ya saya kira, itikad baiknya Mas Rismon lah yang kemudian menunjukkan itu di tengah-tengah pertanyaan publik, ya dari rupa fisik dari dokumen ijazah yang berbeda warna putih versus dari kuning, ya dan seterusnya. Inilah yang harus dijawab oleh Bang Rismon, karena bagaimanapun juga ini penting bagi publik untuk meyakini bahwa ada seorang ya ilmuwan di republik ini yang memang punya keberanian, punya etikat yang baik untuk menelusuri jejak-jejak, kepalsuan dan seterusnya. Tapi itu dia harus clear pada dirinya sendiri bahwa dia adalah seorang yang betul-betul menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran pada dirinya supaya setiap orang kemudian tidak dikelabui, punya keyakinan penuh atau trust, begitu tinggi kepada Bang Rismon. Apalagi kita lihat di sini bahwa memang sebagai masyarakat, yang berkecimpung di ilmu pengetahuan, kita sangat ragukan kemurnian sebuah riset yang tidak lazim lagi untuk katakanlah digunakan dan disebarluaskan. Sehingga saya kira juga ini undangan bagi masyarakat, ilmiah untuk turut serta ya, memeriksa metode atau cara yang dilakukan oleh Bang Rismon, sekalipun, Bang Joshua Sinambela sudah melakukannya. Jadi pada akhirnya saya ingin menyampaikan, yuk silakan Bang Rismon tunjukkan disertasi Bang Rismon. Kita mau lihat ya, dan kita akan patahkan Joshua Sinambela dan yang lain-lain bahwa memang Abang adalah ori ya, asli lulusan doktor dari Yamaguchi University, bukan partai politik.